بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Walhamdulillah, kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik atau sifat-sifat orang-orang munafik. Dan telah kita sebutkan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis Abi Hurairah yang menyebutkan 3 ciri-ciri orang munafik, dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang menjelaskan tentang 4 sifat-sifat orang-orang munafikin. Lanjutkan kembali ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun Qiyamu Laylatil Qadri minal iman. Bab menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah. Itu termasuk dari keimanan. Yang dimaksud qiyam di sini adalah menegakkan salat, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut dan menghidupkan malam tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini termasuk di antara yang menyempurnakan iman. Yang dimaksud Lailatul Qadar adalah nama dari satu malam, yang mana pada malam itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Telah berselisih para ulama tentang makna Al-Qadar yang dinisbahkan kepada malam tersebut. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan yang dimaksud Al-Qadar di sini adalah malam yang agung. Al-Qadar artinya sesuatu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan li fulanin qadarun, si fulan memiliki qadar. Qadar maksudnya kedudukan, manzilah, bahwa orang tersebut dimuliakan dan diagungkan. Dan itu sepertinya
telah dibahasa Indonesiakan qadar, ya. Dari kata al-qadar. Nah, namun yang dimaksud di sini adalah yang memiliki al-'azamah, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sehingga dinamakan malam tersebut dengan Lailatul Qadar, adalah malam yang mulia, yang agung. Disebabkan karena pada malam tersebut seseorang yang beribadah itu lebih baik dari 1000 bulan di waktu-waktu yang lainnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu, beribadah pada saat itu lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Karim pada malam yang penuh barakah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan al-barakah pada malam Lailatul Qadar. Sebagian dari para ulama ada pula yang menjelaskan bahwa dinamakan Lailatul Qadar, al-qadar artinya ad-dhiq, yang sempit. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man qudira alaihi rizquhu, wa man qudira ay wa man dhiqa, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya. Qudira, al-qadar artinya kesempitan. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Kata para ulama yang menafsirkan al-qadar maknanya adalah penyempitan, disebabkan karena pada malam tersebut bumi ini menjadi sempit, dipenuhi oleh para malaikat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat berbondong-bondong mereka turun. Demikian pula ruh, yakni Jibril alaihissalam, untuk mengagungkan malam tersebut. Maka barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, sungguh mereka mendapatkan kebaikan yang besar sekali. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang terdapat pada setiap tahun, berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Akan tetapi dalam hal ketentuannya pada malam apa dia, maka ini tidak diketahui oleh kita sekalian. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tidak mengetahui tepatnya pada malam apa. Walaupun pernah beliau diwahyukan, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengabarkan kepada para sahabat pada malam apakah Lailatul Qadar. Ketika beliau keluar, maka beliau melihat ada 2 orang dari kalangan sahabat, mereka bertengkar. Sehingga ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau kembali melupakan pada malam apa itu. Hanya saja yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka pada malam-malam inilah kita sangat dianjurkan untuk menghidupkannya. Dia terdapat pada 10 dari malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih dianjurkan lagi pada malam-malam witir. Malam yang ke-21, yang ke-23, 25, 27 dan 29. Malam-malam ini lebih-lebih ditekankan seorang untuk menghidupkan ibadah pada malam tersebut, karena sangat ditekankan dan
sangat kemungkinan munculnya malam Lailatul Qadar tersebut. Di dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltabisuha fil ashril awakhir. Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, fil witri minha, carilah malam-malam yang ganjil. Carilah malam-malam yang ganjil, karena pada malam ganjil tersebut sangat besar kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai malam Lailatul Qadar. Dan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri malam dan paginya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabihatu lailatul qadri tatlu'u asy-syamsu hamra la syu'a laha. Bahwa pada pagi hari yang malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar, matahari itu akan terbit, itu memerah, tidak ada cahaya yang menyengat, la syu'a laha hatta ka'annaha tas'un hatta tartafi'. Sehingga kata Nabi SAW, bentuk matahari yang terbit pada saat itu, ketika awal-awal terbitnya sampai meninggi, itu bentuknya seperti piring. Jadi terlihat bulatnya itu. Mata kita mampu untuk melihatnya. Ya, kata Nabi SAW, la syu'a laha, tidak ada pancaran yang menyengat. Ini salah satu tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, sampai matahari itu meninggi, kemudian kembali seperti sedia kala. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatun samhatun taliqah. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang cerah. Ya, la harra wala baridah, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Tusbihu syamsu sabihataha hamra dha'ifah, di mana matahari yang terbit pada pagi hari itu merah dan melemah cahayanya. Maka ini tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malam Lailatul Qadar dan paginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk diberikan kekuatan beribadah pada malam tersebut. Sebab itu merupakan keutamaan yang besar bagi seorang yang menghidupkan malam itu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman, telah memberitakan kepada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi. Beliau seorang perawi yang terpercaya dan banyak sekali hadis beliau, di mana beliau meriwayatkan dari Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar. Dan kebanyakan riwayat Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani dari Syu'aib itu kebanyakannya periwayatan melalui kitab. Sangat jarang sekali Syu'aib menyampaikan secara lisan hadisnya kepada Al-Hakam bin Nafi'. Karena Syu'aib bin Abi Hamzah rahimahullah ta'ala termasuk seorang yang sangat sulit untuk memberitakan hadis kepada yang lainnya. Beliau memilih-milih orangnya, tidak sembarang memberitakan hadis kepada setiap orang. Dan pada saat Syu'aib bin Abi Hamzah mendekati ajalnya, maka beliau pun memberikan kitabnya kepada Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi',
sehingga Abu Yaman memberitakan hadis-hadis yang banyak dari riwayat Syu'aib rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Syu'aibun, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar Al-Himsi. Beliau berasal dari satu negara dengan Abu Yaman dari Syam. Qala haddatsana Abu Zinad Abdullah bin Zakwan, termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Al-A'raj. Anil A'raji, dari Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz rahimahullahu ta'ala, tabi'i thiqah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sanad ini riwayat Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, ini termasuk di antara sanad yang dikenal dalam istilah para ulama min asahhil asanid, di antara sanad-sanad yang paling sahih. Di sana ada sanad-sanad tertentu yang apabila kita hanya sekedar melihat sanad itu saja, kita sudah bisa mengetahui bahwa ini sanadnya sahih, tanpa perlu harus mengecek lagi kitab-kitab perawi. Seperti Abu Zinad ketika meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Seperti juga riwayat Imam Malik ketika meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, ini saking sahihnya sanad ini sampai para ulama mengatakan engkau mendengarkan riwayat itu dari Imam Malik seakan-akan engkau mendengarkan langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal keterpercayaan mereka dalam bidang hadis dan periwayatan. Sampai para ulama menamakan silsilah ini, sanad ini, dengan istilah silsilatul zahab, rantai yang terbuat dari emas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakun, barang siapa yang berdiri tegak. Yang dimaksud berdiri tegak di sini bukan hanya berdiri saja, ya. Kata-kata al-qiyam, ya, apabila diitlakkan dalam bahasa syariah, biasanya dimaksud adalah menegakkan salat. Berdiri tegak, menegakkan salat. Man yakum, barang siapa yang berdiri, yakni beribadah, menegakkan salat, Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, disebabkan karena semata-mata iman dan disebabkan karena semata-mata ihtisaban. Yang dimaksud ihtisaban yaitu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan ikhlas. Maka barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan wajah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Di dalam hadis ini, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Beribadah secara umum itu adalah keutamaan yang dapat membebaskan seseorang dari neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Akan tetapi di sana ada waktu-waktu khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila seorang beribadah pada waktu-waktu itu,
maka lebih dilipat gandakan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan tentang malam Lailatul Qadar dan beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, bahwa seorang yang menghidupkan malam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, di antara amalan yang sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan malam-malam tersebut dengan i'tikaf. Nabi alaihi salatu wassalam apabila telah memasuki 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan kain sarungnya, yakni meninggalkan keluarganya dan tidak mendatangi mereka, dan beliau membangunkan keluarga-keluarganya, dan beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau beriktikaf, ya, memfokuskan diri hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktikaf itu gunanya adalah menyibukkan diri dengan ibadah, salat, membaca Al-Quranul Karim dan yang semisalnya yang bersifat ibadah. Kadang-kadang ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak mengerti tentang tata cara beribadah pada saat seorang iktikaf. Di antara mereka ada yang beriktikaf tinggal di masjid, tapi hanya tubuhnya saja, ya, tapi amalannya bukan baca Quran, baca koran. Yang dibaca koran tiap hari, ya, seakan-akan dia hanya pindah rumah saja. Yang setiap pagi biasanya dia baca koran, ya, maka korannya dipindah alamatnya ke masjid. Hanya itu saja. Nah, sehingga setiap hari ya tetap baca koran juga, ya. Atau menyibukkan diri dengan menonton film, nonton VCD dan yang semisalnya. Subhanallah, sibukkan diri dengan ibadah, menuntut ilmu, baca Al-Quranul Karim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencari hal-hal yang dapat menambah keimanan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang harus difahami. Apa tujuan i'tikaf? Adalah untuk memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam itu, ya, 1 malam penuh beliau hidupkan. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan ada waktu-waktu tertentu dan zaman-zaman tertentu yang apabila seorang beribadah pada waktu itu, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu nampak sekali. Dan ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus kembali kepada nusus, kepada dalil-dalil yang datang dari Al-Quran Karim dan sunnah yang sahihah untuk menentukan malam ini utama untuk kita beribadah padanya. Dan tidak boleh kita mengatakan ini malam yang kita diutamakan beribadah pada malam tersebut kecuali dengan dalil yang sahih. Apabila tidak terdapat dalil, maka tidak boleh kita menetapkan itu merupakan satu waktu yang khusus yang seorang dianjurkan untuk beribadah. Seperti misalnya pada waktu sujud. Pada waktu sujud adalah merupakan tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa, berbeda pada kondisi-kondisi yang lainnya. Demikian pula pada saat malam Lailatul Qadar, berbeda pada saat waktu-waktu yang lainnya, di hari-hari yang lain. Demikian pula jenis-jenis ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan masing-masing keutamaan dari satu ibadah. Berpuasa punya jenis ibadah tersendiri. Salat demikian pula. Menunaikan ibadah haji demikian pula. Berbeda antara satu waktu, zaman tertentu, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang tidak terdapat dalam dalil, maka tidak boleh kita menetapkan satu amalan bahwa ini merupakan amalan yang afdal. Misalnya apa yang diyakini oleh sebagian mereka,
bahwa membaca salawat nariyah itu lebih utama dari menamatkan Al-Quran Karim. Ya. Dan tidak menyebutkan hadis. Atau misalnya menganggap bahwa malam tertentu punya keutamaan beribadah. Seperti malam nisfu Sya'ban. Ada sebagian menganggap bahwa melakukan ibadah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah merupakan keutamaan. Padahal hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW tidak satu pun yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan beribadah pada malam tersebut. Oleh karena itu para ulama mereka membenci ada seorang mengkhususkan malam tertentu yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghidupkan malam tersebut. Seperti misalnya malam Lailatul Id, malam Id, Idul Fitr atau Idul Adha. Ya, jangan sampai orang ketika dia menghidupkan malam tersebut orang lain menyangka jangan sampai menghidupkan malam itu adalah merupakan keutamaan. Sehingga banyak dari kalangan para ulama menghindari agar kemudian umat ini tidak salah menyangka. Jangan sampai mereka mengamalkan suatu amalan mereka menyangka itu adalah suatu keutamaan, padahal tidak demikian yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ikhlas dalam beramal, bertauhid, memurnikan amalan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Itu diambil dari hadis imanan wa ihtisaban, bahwa dia beribadah dalam rangka iman dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Maka barang siapa yang melakukannya dengan ikhlas, benar-benar murni dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan iman dan tauhid, maka diampuni dosanya dari apa yang pernah diamalkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Namun berselisih para ulama tentang dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah itu dosa seluruhnya? Apakah dosa-dosa kecil, demikian pula dosa besar? Atau hanya dosa-dosa kecil saja? Adapun dosa besar, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubah nasuha. Terjadi khilaf. Namun yang zahir wallahu taala alam, yang dimaksud dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa besar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir." Antara salat 5 waktu, satu salat menuju salat yang berikutnya, antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, antara keduanya ini adalah penghapus dosa. Apabila seorang menghidupkannya dengan ibadah, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Itu menunjukkan bahwa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecilnya, padahal yang dikerjakan adalah amalan yang paling afdal, yaitu kewajiban. Kewajiban lebih afdal daripada amalan sunnah. Toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil saja, dengan syarat dia meninggalkan dosa besar. Adapun dosa besar, maka di sana ada syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai syarat. Bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang dia perbuat,
dan berazam, bertekad untuk tidak lagi kembali melakukannya. Ya, dan di sana ada syarat-syarat yang lain berhubungan dengan manusia. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan tentang hadis keutamaan menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, itu termasuk dari keimanan. Ya, yang apabila seorang menghidupkannya maka keimanannya semakin bertambah dan dapat menyempurnakan keimanan seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang bacaan Al-Fatihah. Apa yang kuat dari pendapat para ulama tentang masalah hukum membaca Al-Fatihah sebagai makmum di belakang imam pada salat-salat jahriyah, salat-salat yang imam membaca dengan jahar, dengan keras. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, masalah yang klasik yang para ulama terdahulu telah berselisih padanya, yang masing-masing memilih pendapat yang menurut mereka yang mana yang lebih kuat dan mendekati kebenaran. Dan sebagiannya juga disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang diperselisihkan tentang keabsahannya, tentang kesahihannya. Secara umum asal hukumnya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini asal hukumnya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis orang yang ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena salat yang jelek. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata cara salat yang benar, di antara yang beliau sebutkan, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, yakni Al-Fatihah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Lalu kerjakan ini semua pada seluruh salatmu. Nah, ini pada setiap rakaat kamu harus membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini umum. Apakah seorang itu salat sendiri, ataukah dia salat secara berjamaah, apakah dia melaksanakan salat sunnah, ataukah dia mengerjakan salat wajib, ataukah dia sebagai imam, ataukah dia sebagai makmum, ataukah dia melaksanakan salat-salat sirriyah yang dikecilkan bacaannya atau yang dikeraskan. Hadis ini umum. Dan kita tidak mengkhususkan kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Nah, kemudian tentang masalah membaca di belakang imam pada salat-salat yang dijaharkan. Nah, memang ada sebagian dari kalangan para ulama, termasuk yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menguatkan pendapat bahwa makmum tidak perlu membaca pada salat-salat jahriyah dan diwajibkan untuk mendengarkan bacaan imam berdasarkan keumuman dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibaca Al-Quran maka dengarkanlah, simaklah. Dan berdasarkan hadis, "Idza quri'a fa ansit." Apabila dibaca Al-Quran Karim maka diamlah kalian. Nah, namun pada hakikatnya ayat ini bersifat umum. Ayat ini bukan hanya menjelaskan tentang di dalam sholat, tapi di luar sholat secara umum. Ya. Adapun yang terdapat dalam hadis itu dilemahkan oleh sebagian para ulama tentang tambahan idza quri'a fa ansitu. Apabila dibaca Al-Fatihah, maka apabila dibaca Al-Quran maka diamlah kalian. Nah, adapun ayat sifatnya umum. Sedangkan hadis Ubadah bin Samit adalah hadis yang khusus menjelaskan tentang salat.
tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini sifatnya umum. Dan dikuatkan lagi bahwa pada salat jamaah pun tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Qira'atu Khalfal Imam, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami salat dan para sahabat di belakangnya, mereka membaca dengan cepat. Mereka membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali unaza." Ya. "Hal taqra'una khalfa imamikum?" Kenapa aku diganggu bacaannya? Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Maka para sahabat menjawab, "Na'am hadzan ya Rasulullah." Iya, kami membaca dengan cepat wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab." Jangan kalian melakukan itu kecuali Al-Fatihah. Maka ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Fatihah tetap dibaca. Nah, adapun riwayat-riwayat yang mengatakan tidak dibaca sama sekali, demikian pula hadis yang disebutkan, "Man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atun lah." Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itulah bacaan dia. Ini juga hadis yang dilemahkan oleh sebagian para ulama. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu kembalinya kepada perselisihan ini. Dari keabsahan riwayat, beberapa hadis itu diperselisihkan. Ya. Hadis yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sebagiannya dilemahkan oleh para ulama. Terjadi khilaf dalam masalah pentashihan hadis tersebut. Itu pun kalau sahih, ya, barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia. Maka hadis ini umum, berarti juga pada salat-salat sirriyah, salat-salat yang dikecilkan bacaan, juga imam makmum tidak perlu membaca berdasarkan keumuman dari hadis ini. Sebagaimana kita sebutkan, hadis ini diperselisihkan, ya. Walaupun wallahu taala alam, selama yang pernah saya pelajari dan saya lihat dari kedudukan hadis tersebut, terjadi kelemahan dalam riwayatnya. Sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih mendekati kebenaran, dan itu madhabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, adalah membaca Al-Fatihah. Apakah dia sebagai imam atau dia sebagai makmum? Apakah pada salat-salat yang dikecilkan bacaan maupun pada salat-salat yang dijaharkan? Ini yang pertama. Adapun yang kedua tentang masalah ketika turun sujud. Ya. Manakah yang didahulukan? Apakah tangan terlebih dahulu ataukah lutut terlebih dahulu? Lagi-lagi ini juga permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, permasalahan yang sudah lama diperselisihkan. Namun wallahu ta'ala alam bissawab, dalam hal ini kita harus memahami bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam Majmu'ul Fatawa, ketika beliau menjelaskan tentang masalah ini, beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa ketika orang sholat hendak turun untuk sujud, boleh melakukan kedua-duanya. Apakah dia mendahulukan lututnya ataukah dia mendahulukan kedua tangannya? Dua-duanya boleh dilakukan. Beliau menukilkan kesepakatan para ulama. Yang terjadi perselisihan adalah manakah yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Apakah lutut terlebih dahulu ataukah tangan terlebih dahulu? Untuk menetapkan al-afdaliyah, yang mana yang lebih utama, juga harus kembali kepada hadis. Juga harus kembali kepada hadis. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabrukanna ahadukum burukal ba'ir. Ya, janganlah salah seorang kalian ketika dia menderum seperti menderumnya unta. Kal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lututnya. Hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini terbalik. Yang benar, kal yuqaddim rukbatayhi qabla yadayhi, dia dahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Nah,
Adapun hadis yang mengatakan bahwa mendahulukan tangan sebelum lutut, ya, ini adalah hadis yang maqlub kata beliau, terbalik, ya. Karena memang ada hadis yang diistilahkan dengan hadis maqlub, terbalik, redaksinya itu terjadi kekeliruan pada salah seorang perawi. Seperti contoh misalnya yang terdapat dalam Sahih Muslim ketika diriwayatkan hadis tentang 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan pada hari kiamat, naungan Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai-sampai sedekahnya itu, ya, tangan kiri yang bersedekah tidak diketahui oleh tangan kanannya. Biasanya kalau bersedekah pakai apa? Tangan kanan. Hadis ini terbalik. Sampai-sampai tangan kirinya, tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Hadis ini terbalik. Karena riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa yang bersedekah itu tangan kanan bukan tangan kiri. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini juga makhluk terbalik. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Dilihat dari sisi sanadnya sahih. Adalah riwayat yang sahih, tidak ada keterbalikan. Sebagian mereka mengatakan iya. Sebab apa? Unta itu kalau dia menderun, dia selalu mendahulukan tangannya, ya, daripada lututnya. Dia selalu mendahulukan tangan. Ribut lagi para ahli bahasa. Ahli bahasa Arab pada ribut dalam menjelaskan unta, yang mana tangan, yang mana kaki. Berselisih, ya. Sebagian ahli bahasa mengatakan, iya, unta kedua tangannya yang di depan itu seperti manusia, ya, sedangkan kakinya yang di belakang. Sebagian ahli bahasa lagi, dan juga disebutkan dari sebagian ahli bahasa, dan itu yang ditetapkan oleh Syekh Al-Albani, tidak, tangannya unta itu di belakang, kakinya yang di depan. Itu unta, kalau manusia betul di depan itu tangan. Nah, maka berbeda, ribut lagi. Wallahu ta'ala alam. Permasalahan saya pernah bahas secara lengkap, ya, di salah satu masjid, dan sempat saya membuatkan juga dari sisi periwayatannya, dari sisi sanadnya, ya, yang kemudian wallahu ta'ala alam terdapat kesimpulan bahwa setiap hadis-hadis yang meriwayatkan tentang mana yang didahulukan, tangan ataukah lutut, kedua-duanya lemah. Kedua-duanya terjadi kelemahan dalam sanadnya. Nah, dan itu dilemahkan oleh sebagian para ulama, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah, beliau termasuk yang melemahkan riwayat tersebut. Sehingga dalam hal ini kembali kepada permasalahan semula yang disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwa kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh. Mau mendahulukan tangan silahkan, mau mendahulukan kedua lututnya pun silahkan. Wallahu ta'ala alam. Di sini ada pertanyaan, apa tanda-tanda atau ciri-ciri seorang itu disebut ulama? Yang disebut seorang itu alim adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itulah mereka itu para ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu. Dalam artian apa? Ketika dia memiliki ilmu, maka ilmu inilah yang membimbing dia. Maka ilmu inilah yang akan mengatur kehidupan dia, yang mengarahkan dia dan menjauhkan dia dari penyimpangan. Sehingga seorang itu dikatakan alim ketika dia memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah wal kutub, walakinnal ilma man ittaba'al walakinnal alim man ittaba'al kitab was sunnah. Bukanlah yang dimaksud ilmu orang yang punya banyak riwayat, punya banyak kitab di maktabah. Bukan. Itu bukan ilmu. Tapi ilmu itu adalah orang yang istiqamah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengetahui dalil, dia mengikutinya. Itulah ulama yang pada hakikatnya. Ya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela ya, adanya munculnya orang-orang mereka itu ya, memiliki ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmunya dalam banyak riwayat. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang itu dikatakan alim ketika dia memiliki ilmu yang dengannya dia mampu mengamalkan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin banyak pengetahuannya maka semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki ilmu yang cukup. Ya, dia memiliki keahlian dari berbagai bidang yang menjadikan dia mampu untuk berfatwa. Nah, baik dalam masalah akidah, tauhid, masalah ibadah, fikih, wa amalat, masalah faraid, dan masalah-masalah yang lainnya. Ya, masalah al-qada, masalah memiliki ilmu alat, usulul fiqih, kemudian mustalahul hadis, kemudian ilmu nahwu, ya, memiliki dasar dari ilmu balaghah, saraf dan yang semisalnya. Ya. Lalu kemudian dengan itu dia berusaha untuk menghidupkan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di Indonesia ini ada seorang ulama? Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? La ya'rifu al-fadla min al-fadli illa dharuh. Tidak ada orang yang mengetahui sebuah keutamaan dari seorang kecuali orang yang juga punya keutamaan itu. Tidak ada yang bisa menilai seorang ini alim kecuali orang alim. Ya, jangan orang awam disuruh menilai. Kalau orang awam disuruh menilai, anak ini mungkin dianggap Syekhul Islam, padahal anak orang paling bodoh ya, di pondok pada waktu itu. Ya. Naam. Ya, tapi kalau pandangan awam, ini alim ini. Siapa yang bilang? Nah, maka tidak demikian ma'asyiral ikhwah. Yang bisa menilai adalah ulama juga. Apabila mereka merekomendasi ya bahwa si fulan minal ulama ar-rabbani, maka baru kita mengatakan mereka ulama. Kalau tidak, jangan kita tanya kepada setiap orang. Ya, harus diserahkan kepada ahlinya, karena tidak ada yang mengetahui satu keutamaan kecuali orang yang punya keutamaan tersebut. Siapa yang akan mengangkat seorang itu jadi insinyur kecuali orang yang juga punya titel yang sama untuk mengetahui bahwa orang ini pantas untuk memiliki titel tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala sisa pertanyaan akan kita jawab di pertemuan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.